Pemirsa, kita masuki kabar nang penambayan. Wadah pembuangan akhir Ratik Basiri di Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan ternyata kadada kesempatan lagi untuk beroperasional. Kada boleh lagi ada aktivitas angkutan ratik nang masuk maupun pemulung. Penutupan TPA Ratik Basiri ini merupakan langkah tepat untuk menghentikan pencemaran lingkungan yang semakin meluas di kawasan tersebut. Wadah pembuangan akhir Ratik Basiri di Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan ternyata kerada kesempatan lagi untuk beroperasional. Disegelnya TPA Ratik Basiri ini menandai bahwa kada boleh lagi ada aktivitas angkutan ratik nang masuk maupun pemulung. Ini ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Paisano Rafiq ditakuni Prima TV usai memberikan arahan terkait penanganan ratik di Aula Kayu Imbai Balai Kota Banjarmasin Jan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Jumat 28 Februari 2025. Menurut Hanif Paisano Rafiq, penutupan TPA Ratik Basiri merupakan langkah tepat untuk menghentikan pencemaran lingkungan yang semakin meluas di kawasan tersebut hingga akan menjadi tugas berat di masa depan. Namun Kementerian Lingkungan Hidup, ujar Hanif Paisano Rafiq, kada akan berpangku tangan. Langkah penanganan ratik yang harus dilakukan adalah membiasakan warga melakukan pemilahan ratik secara mandiri matan rumah. TPA ditutup, nanti setelah itu maka akan ada penutupan. Ini kan pengakhiran ya. Jadi penutupan TPA itu mekanismenya yang ngatur adalah Kementerian PU. Jadi ada tahapan-tahapan mulai dari penyusunan perencanaan, kemudian pengolahan lahan, pemantapan lahan, sampai rehabilitasi lahan. Nah setelah selesai itu baru dinyatakan aman, baru dinyatakan itu tutupnya selesai. Tetapi ini dilarang aktivitas sudah selesai, tidak boleh lagi di sana. Ini pidana karena tanpa semua pihak bisa mengawasi kita, jadi tidak usah kita terlalu gegabah untuk kemudian memikirkan ini untuk dibuka kembali. Ini dampaknya sudah cukup sangat besar buat kita. Saya yakin dan percaya di bawah Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRD, yang semuanya masih muda-muda semua, insya Allah ini selesai. Tapi kami kawal terus, seperti hotel, seperti permukiman, itu wajib menyelesaikan sampahnya sendiri. Pak Bupati boleh, Pak Wali Kota boleh menginstruksikan dan boleh memberikan sanksi-sanksi yang diperlukan, sehingga penanganan sampah tidak menjadi beban kota saja, tetapi terbagi habis dengan para pemilik kawasan. Apa aja? Pasar wajib menyelesaikan, terminal wajib menyelesaikan, masjid wajib menyelesaikan, gereja wajib menyelesaikan, perumahan wajib menyelesaikan. Di sini banyak perumahan, dibebankan aja untuk menyelesaikannya, sehingga tinggal masyarakat yang akan ditangani oleh bapak-bapak yang muda-muda ini. Saya rasa dengan semangat wajah sampai Kabupaten kita akan selesaikan sampah. Saya sangat ingin, karena menterinya dari Kalimantan Selatan, salah satu kota kita akan menjadi percontohan penyelesaian tuntas sampah di Indonesia. Sekretaris Daerah Banjarmasin Ihsan Budiman memadahkan, sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup, maka penanganan ratik dimulai dari mengubah pemikiran warga agar membiasakan mengelola ratik secara mandiri. Dari arahan Menteri tadi, staf ahli juga memang mengisyaratkan bahwa kita harus sudah merubah mindset kita bahwa sampah itu harus dikelola. Jadi sampah itu merupakan tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi di rumah itu sudah harus diselesaikan. Tadi disampaikan bahwa apakah itu mengenai horeca, mengenai dalam skup lingkungan maupun di masing-masing orang itu sudah sampah harus diselesaikan. Sehingga nanti mungkin harapan kita pembuangan sampah itu ke TPA itu sudah tidak berpikir lagi seperti itu. Lalu skema apa kemudian Pak? Apakah menunggu Pak Wali dan Ibu Wakil dulu Pak datang, nanti baru ada skema baru setelah? Iya, ada beberapa skema sudah kita sampaikan, nanti kita sampaikan ke Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota mana yang akan kita jalankan. Memang tidak hanya satu skema tapi akan beberapa. Apakah nanti berkaitan dengan penanganan pemampatan sampah secara besar dalam skup kota atau di masing-masing nanti dengan pemilahan, itu nanti semua skema itu jalan. Ya, jadi yang ada yang penuntasan yang tumpukan-tumpukan dulu ya Pak. Saat ini penuntasan tumpukan sambil kita juga melakukan penanaman tentang pemilahan di tingkat lingkungan kelurahan itu, sehingga nanti itu mengurangi sedikit banyak soal sampah tadi ya Pak ya. Iya, benar. Ketua DPRD Banjarmasin Rifal Fahruri memadahkan, pemerintah kota harus memiliki rencana jangka panjang dalam penanganan ratik. Langkah menutup wadah penampungan sementara ratik liar merupakan langkah serius pemerintah
dalam penanganan ratik di kota Seribu Sungai ini. Adalah upaya bagian daripada penyelesaian sampah kita di Kota Banjarmasin, dan ini Banjarmasin mendapat atensi penuh bersama Pak Menteri Lingkungan Hidup ya, serta jajaran, karena bagaimanapun juga beliau juga dari sini, dan tentu juga Banjarmasin kita menginginkan bahwasanya tidak hanya kita mencontoh dengan daerah lain untuk menyelesaikan sampah, tapi paling tidak Banjarmasin bisa, kami mengharapkan Banjarmasin ini bisa menjadi contoh sebagai tempat untuk penyelesaian sampah untuk daerah-daerah lainnya. Nah, ini kami berharap juga pemerintah kota dalam hal ini nantinya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa bergerak lebih cepat lagi, karena yang sebelumnya kan Bu Adi Ananda kemarin sudah bergerak luar biasa, dan kami melihat di lapangan banyak sekali penyelesaian sampah, namun itu hanya jangka pendek saja, tinggal nanti mengkonstruksikan bagaimana untuk penyelesaian jangka panjang. Kemudian juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri. Melalui Pak Menteri kita Banjarmasin juga mendapatkan bantuan mobil operasional untuk sampah ya, yang diberikan oleh PT Adaro Indonesia. Pak, deklarasi tadi apa Pak? Ya, intinya sih dari deklarasi tersebut kita memberikan komitmen bersama bahwa penyelesaian sampah itu memang harus didasari dari rumah. Ya, dan ini tidak hanya kinerja dari pemerintah kota saja, tapi juga masyarakat warga Banjarmasin berkomitmen bersama juga bahwa penyelesaian sampah tersebut harus bisa diselesaikan dari rumah dan dipilah dari rumah.